Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba mendesain sebuah kelas diagram dan seperti yang kita lihat di layar, ini adalah diagram kelas yang sudah didesain dan kita akan mencoba membuat coding dari kelas diagram yang sudah ada. Nah, di sini kalau kita lihat ada tiga kelas awal yang harus dibuat, yaitu kelas CPU, kelas monitor, dan kelas printer. Dan ketiga kelas ini itu akan diakses oleh kelas satu lagi, yaitu kelas komputer. Nah, di kelas komputer ini kita akan membuat sebuah metode main, dan di metode main ini kita akan memanggil instance dari masing-masing kelas yang sudah kita buat, yaitu CPU, monitor, dan printer. Nah, kemudian dengan demikian kita akan mendapatkan 4 buah file berbeda yang masing-masing mewakili setiap kelas, yaitu file cpu.java, file monitor.java, file printer.java, dan file computer.java. Nah, kita akan mulai dulu dari kita membuat file untuk kelas CPU. Nah, di sini pastikan kita sudah siapkan NetBeans yang akan kita gunakan untuk membuat kelasnya. Nah, kebetulan di sini saya sudah membuat project baru. Ya, di sini di .pbo. Nah, untuk membuat file kelas baru, kita bisa langsung dengan melakukan klik kanan di sini, kemudian kita new, kemudian Java class. Nah, new class ini, class name kita berikan nama CPU. Seperti ini, lalu finish. Baik, setelah sudah dibuat file barunya, kita coba atur sedemikian rupa seperti ini, sehingga lebih baik kita melihat desain dari kelasnya. Nah, kalau kita lihat di sini, kita akan membuat 2 buah untuk kelas CPU ya. Ini kita akan membuat 2 buah atribut, yaitu atribut merek CPU dan atribut kecepatan. Kemudian ada, kalau di sini kita lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 metode yang akan kita buat untuk kelas CPU. Itu metode yang pertama, yaitu metode konstruktornya. Kemudian ada metode getMerek yang akan mengembalikan nilai string nanti. Ada setMerek, getKecepatan, setKecepatan, dan display spesifikasi CPU atau disingkat dispec CPU. Nah, sekarang kita akan coba untuk membuat atributnya terlebih dahulu. Private string merek CPU seperti ini. Kemudian private integer kecepatan. Nah, seperti ini cara membuat atribut. Kenapa saya menggunakan modifier private? Karena ini sesuai dengan tuntutan dari desain kelas diagram yang sudah kita buat di sini. Ditandai dengan tanda seperti ini ya. Tanda kurang di sini. Nah, selanjutnya kita akan membuat konstruktornya, itu public CPU. Kemudian di dalam public CPU ini kita bisa menambahkan parameternya, yaitu 2 buah parameter, string merek CPU dan integer kecepatan.
Nah, di sini kita akan menambahkan kita akan assign nilai atribut dari kelas CPU ini dengan cara seperti ini. This merk CPU sama dengan merk CPU. Oke. Kemudian this kecepatan sama dengan kecepatan. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan buat lagi untuk metode get dan set yang ada di kelas CPU ini. Public string get merk. Nah, untuk get merk di sini, karena di sini kita menggunakan sebuah tipe data string untuk metode yang ini, berarti kita harus mereturn sebuah data string juga. Return merk, this merk CPU. Nah, seperti ini. Kemudian untuk untuk setternya, untuk set kita gunakan public void set merk CPU. Parameternya adalah yang malas nggak ini. Nah, di sini kita akan buat merek CPU, string merek CPU-nya apa, lalu kita taruh this merek CPU sama dengan merek CPU. Oke. Jadi ini maksudnya ketika kita mengakses atau menggunakan metode ini, set merek CPU, nah kita akan mengeset nilai dari merek CPU ini itu adalah dari nilai yang dimasukkan ke dalam parameter. Jadi this merek CPU merujuk ke atribut kelas yang ini, kemudian yang merek CPU yang ini itu merujuk ke yang ini. Semoga bisa dipahami. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat metode get kecepatan. Public get kecepatan. Oh maaf, kita harus menambahkan di sini tipe data dari metodenya. Oke, seperti ini. Kemudian jangan lupa kita return this kecepatan. Nah, jadi harus disesuaikan apabila di sini kita membuat method bernama integer atau bertipe data integer. Di sini juga kita harus sesuaikan yang kita return adalah variabel atau properti yang bertipe data integer juga. Selanjutnya kita buat untuk yang set kecepatan, yaitu bertipe data void set kecepatan. Lalu di sini kita taruh this kecepatan sama dengan, nah di sini saya lupa untuk memberikan parameter integer kecepatan. Seperti ini. Lalu di sini kecepatan.
Oke. Nah, selanjutnya kita buat metode yang terakhir, yaitu metode dispec CPU. Nah, kita akan buat public void dispec CPU seperti ini. Nah, karena ini tipe-tipenya void, jadi kita tidak mengembalikan nilai apa-apa. Nah, di sini kita akan gunakan untuk melakukan atau menampilkan data-data saja, data-data yang ada mengenai spesifikasi CPU, atau dalam hal ini akan menampilkan saja semua nilai dari atribut dari kelas CPU ini. Kita bisa gunakan package system, kemudian out.println. Kita akan tuliskan dia dalam bentuk string, spesifikasi CPU seperti ini. Oke, kita buat lagi system out println merek CPU, kemudian disambung dengan this merek CPU seperti ini. Ya, bisa dilihat ya. Kemudian kita buat lagi system.out.println kecepatan this kecepatan. Oke, seperti ini. Nah, demikian dari kelas CPU sudah kita buat. Selanjutnya kita akan buat untuk kelas monitornya. Jadi sebenarnya dari ketiga kelas ini mirip-mirip ya. Jadi kita memiliki di setiap kelas kita memiliki 2 buah properti atau atribut. Kemudian untuk metodenya itu ada 6 buah metode. Ya, kita lanjutkan ke kelas monitor. Seperti biasa, untuk membuat sebuah kelas baru, kita klik kanan di sini, package-nya, kemudian new, lalu Java class. Tuliskan nama kelasnya yaitu monitor. Untuk kelas, penamaan kelas, jangan lupa kita berikan tanda huruf besar di awal dari kelas, nama kelasnya. Kita klik finish. Nah, ini sudah dibuatkan kelas monitor. Seperti biasa, seperti yang tadi di kelas CPU, kita akan buat 2 buah atribut. Yang pertama private string merek, private integer resolusi. Seperti ini. Kemudian kita akan buat metode konstruktornya, yaitu monitor. Kita akan berikan parameter untuk konstruktor ini, yaitu merek dan resolusi. Mungkin di sini kita akan buat sistem out println saja supaya kita tahu konstruktor kita sudah dijalankan ketika kita memanggil instance dari monitor ini. Di sini kita taruh monitor constructed seperti ini.
Lalu kita assign nilai dari atribut monitor ini. This merek sama dengan merek. Oke. This resolusi sama dengan resolusi. Oke, seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan buat getter dan setternya. Yang pertama get merek dulu. Public string get merek. Ini untuk menampilkan merek dari monitor. Return this merek. Oke, seperti ini sudah cukup. Selanjutnya untuk setternya, public void set merek. Lalu parameternya kita berikan tipe data string, lalu nama parameternya adalah merek. Selanjutnya kita assign dia this merek sama dengan merek. Oke, cukup. Selanjutnya untuk yang resolusi, public string, bukan string ya, integer. Nah, ini kita akan buat dia get resolusi. Nah, seperti ini. Return this resolusi. Oke, seperti ini. Kemudian set resolusinya juga kita buat. Public void set resolusi. Parameternya bertipe data integer, lalu nama parameternya adalah resolusi. This resolusi sama dengan resolusi. Oke. Yang terakhir adalah metode display spec monitor. Oke. Public void spec monitor. Bukan return ya. Kita akan system out print line. Nah, di sini kita tulis spesifikasi monitor, system out print line lagi. System out print line lagi itu adalah merek monitor, merek lalu concatenate dengan this merek. Oke, seperti ini. Kemudian system out println resolusi, kita concatenate lagi dengan this resolusi. Oke, seperti ini. Dan untuk kelas monitor sudah selesai kita buat. Ini juga sudah selesai kita buat. Ada yang perlu saya tambahkan di sini, yaitu di bagian konstruktornya kita buatkan seperti ini. System out print line monitor constructed. Di sini juga kita akan taruh system out print line CPU constructed.
Constructor. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan buat kelas yang ketiga, yaitu kelas printer. Di sini kita seperti biasa klik kanan di package-nya, new, lalu Java class. Di sini kita akan ubah namanya menjadi printer, lalu klik finish. Nah, kita akan buat seperti yang tadi. Kita akan ada dua buah atribut juga, yaitu yang pertama merek dan jenis printer. Kita gunakan modifier private string merek private string juga yang jenis printer. Nah, lalu kita buatkan konstruktornya public printer. Itu ada dua buah parameter juga, merek dan jenis printer. String merek, string jenis printer. Nah, di sini kita akan system out print line, print ln printer constructed. Oke, seperti ini. Lalu kita di sini this merek sama dengan merek. Oke. This jenis printer sama dengan jenis printer. Oke. Selanjutnya kita akan buat untuk yang getter dan setternya. Pertama getter untuk merek, public string get merek, return this merek. Oke. Lalu public void set merek, string merek. Selanjutnya this merek sama dengan merek. Oke. Selanjutnya setter dan getter untuk yang jenis printer. Public string get jenis printer. Return this jenis printer. Lalu setternya juga public void set jenis printer. String jenis printer. This jenis printer sama dengan jenis printer. Oke. Lalu yang terakhir adalah public void this spec printer. Nah, seperti ini. Kita system.out.println system out println spesifikasi printer. Lalu system out println juga merek, this merek. Lalu system out.println sini kita taruh jenis printer. This jenis printer.
Oke, sudah selesai untuk kelas printer kita. Nah, yang terakhir kita akan buat komputer ini, kelas komputer. Caranya tetap sama dengan yang tadi. Klik kanan, find, new maksudnya saya, Java class. Kemudian class name-nya kita taruh komputer. Kita klik finish. Lalu di sini kita akan buat public static void main. Nah, seperti ini. Lalu kita akan buat instance dari setiap setiap kelas yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu CPU, monitor, dan printer. Kita coba CPU CU sama dengan new CPU. Nah, di sini kita coba yang pertama CPU-nya adalah AMD. Kemudian yang kedua adalah 2,7 misalnya. Maaf. Seperti ini. Karena dia menerima integer, jadi kita gunakan 2 saja. Nah, selanjutnya selanjutnya kita gunakan kita akan membuat instance dari monitor mn sama dengan new monitor, seperti ini. Kemudian mereknya kita taruh misalnya Benki. Lalu resolusinya adalah 1080. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat instance dari printer PR sama dengan new printer, mereknya misalnya Brother. Lalu jenis printernya adalah laser jet, seperti ini. Nah, selanjutnya kita coba jalankan dulu ini. Kita coba dulu. Kita save. Lalu kita coba jalankan. Nah, kalau kita lihat di sini, kita berhasil menjalankan ketiga konstruktor dari 3 kelas yang kita panggil, yaitu CPU, monitor, dan printer. Nah, di sini ada CPU constructor, monitor constructed, dan printer constructed. Nah, sekarang kita coba akses metode, misalnya metode dari CPU, yaitu getMerek. Kita coba di sini cu.getMerek. Nah, kita coba seperti ini. Kemudian monitor juga kita akan coba getMereknya, mn.getMerek. Lalu printer juga pr.getMerek. Jadi ketiga kelas tadi kita akan ambil masing-masing getMerek yang ada di kelas masing-masing. Kita save, lalu kita coba jalankan lagi.
Oh, saya salah. Di sini harusnya saya system.out.println. Di sini saya pindahkan ke dalam X. Nah, seperti ini. Ini juga saya akan tambahkan system out.println. Kita pindahkan ke dalam. Seperti ini. Lalu ini juga system.out.println. Kita Ctrl X, lalu kita paste di sini, kita save, lalu kita coba. Nah, ini kita sudah dapatkan AMD itu adalah hasil dari CPU get merek, kemudian Benkey itu adalah get merek dari monitor, lalu Brother itu adalah get merek dari printer. Nah, sekarang kita akan coba seperti ini. Kita akan coba, ini saya akan komentari dulu. Nah, kita akan akses cu dot set merek CPU. Merek CPU-nya adalah Intel. Nah, seperti ini. Lalu kita akan sistem out println lagi, system.out.println cu.get merek. Nah, seperti ini. Kita akan coba. Nah, jadi seperti ini ya, yang kita miliki di sini dari konstruktornya, awalnya CU ini atau CPU ini itu adalah memiliki atribut merek CPU yaitu AMD. Nah, kita akan coba apakah di sini merek CPU-nya akan bisa terganti dengan Intel. Kita akan start di sini. Nah, jadi ini CPU constructed, yang artinya kalau kita berhasil menjalankan ini, berarti atribut yang dimiliki oleh si CPU tadi itu adalah AMD. Nah, supaya kita bisa lihat, kita coba hilangkan dulu komentar yang di sini. Oke. Nah, di sini awalnya kita menampilkan merek dari CPU itu sesuai dari awal, yaitu ketika konstruktornya dijalankan. Lalu di sini kita akan ubah merek CPU-nya, lalu kita akan tampilkan lagi merek dari CPU tadi. Kita coba. Nah, seperti yang kita lihat di sini, ini CPU constructed. Ini ketika konstruktor dijalankan, maka merek CPU itu nilainya adalah AMD, dan setelah kita ubah dengan menggunakan metode set merek CPU, diganti dengan merek CPU-nya jadi Intel. Nah, sekarang kita akan coba cu.displaySpec CPU. Seperti ini. Kita save, lalu kita jalankan. Nah, ini dia konstruktor AMD, Intel. Nah, ini adalah hasil dari metode dispec CPU, display spesifikasi CPU. Spesifikasi CPU, merek CPU Intel, kecepatan 2. Oke, jadi nilai dari merek CPU sudah tidak lagi AMD karena sudah kita gunakan set merek CPU di sini dari AMD menjadi Intel. Lalu begitu juga apabila kita ingin bermain-main dengan kelas yang lain seperti monitor dan printer. Caranya tetap sama,
tinggal diikuti saja diikuti saja nama metode yang dimiliki oleh setiap kelas. Misalnya kita contohkan di sini. Kita berikan sebuah keterangan mungkin ya. Instance dari CPU. Ini bagian instance CPU. Kita hapus saja ini. Nah, kemudian di sini kita buat lagi instance dari monitor. Sini system out println monitor.getMerek. Nah, seperti ini. Kemudian kita coba monitor set merek. Nah, kita akan ganti mereknya dari si monitor tadi yang awalnya kalau di sini konstruktornya itu merek dari monitornya itu adalah Benkey. Nah, kita ganti menjadi Samsung misalnya. Samsung. Seperti ini. Lalu kita system out println sini mn.getMerek. Nah, seperti ini. Oke, lalu kita mn.displayMonitor. Kita save. Nah, kita coba untuk yang monitor. Nah, kita perhatikan dari sini ya, dari sini. Ini adalah untuk yang instance dari monitor. Awalnya dia adalah Benkey, kemudian kita ganti dengan menggunakan set merek, yaitu Samsung. Kemudian kita tampilkan spesifikasi monitornya ya, dengan menggunakan metode display spesifikasi monitor, spec monitor. Nah, ini mereknya jadi Samsung, resolusi 1080. Hal yang sama bisa kita buat untuk yang printer. Instance printer. System out println ini printer, kemudian get merek. Nah, oke. Mungkin kita akan coba get. Kalau yang di dua kelas tadi kita gunakan yang get merek, sekarang di sini kita gunakan get jenis printer. Nah, seperti ini. Oke, kemudian kita akan coba mengeset jenis printer yang baru. Set jenis printer. pr.set jenis printer. Jenis printernya adalah .matrix. Nah, seperti ini. Kemudian kita coba system out.println itu pr.get jenis printer. Nah, selanjutnya terakhir kita akan coba display specification. Oke, seperti ini. Kita akan coba jalankan. Nah, ini kalau kita lihat di sini, di bagian sini. Nah, awalnya ketika dikonstruk, jadi jenis printernya itu adalah LaserJet. Kemudian kita gunakan metode set jenis printer, kita ubah ke .matrix. Lalu spesifikasinya ini kita tampilkan merek brother jenis printer .matrix. Jadi sesuai dengan yang sudah kita ubah terakhir kali.
Oke, jadi kesimpulannya di sini kita sudah buat 4 buah file, yaitu mewakili setiap kelas sesuai dengan desain yang sudah digambarkan sebelumnya seperti ini. Jadi saya juga tadi sudah menjelaskan bagaimana cara pemanggilan metode dari masing-masing instance. Jadi mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat juga untuk teman-teman sekalian untuk kita belajar sama-sama. Dan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.